Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua pada hari ini? Saya percaya semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja oleh karena perlindungan dan juga penjagaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, saya sangat bersyukur pada hari ini kiranya beroleh kesempatan untuk sekali lagi berkongsi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita pada minggu ini, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan menjadi suatu pengajaran yang baik untuk kita semua yang sungguh-sungguh ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari dalam Injil Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Saudara-saudari, pastikan kita membuka Alkitab kita bersama-sama pada hari ini supaya kita dapat mempelajarinya bersama-sama di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kita melihat Injil Lukas 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Tajuk ataupun garis besar di atas itu adalah berbicara kepada kita mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11 firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bahagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami di dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, konteks firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita bersama-sama pada minggu ini adalah merupakan ajaran Tuhan Yesus sendiri mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada banyak perkara yang dapat kita pelajari daripada firman Tuhan ini, ataupun juga daripada kisah ini di dalam kehidupan kita. Namun pada minggu ini saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tajuk ketidaktaatan mengakibatkan penderitaan di dalam hidup. Apa dia saudara? Ketidaktaatan mengakibatkan penderitaan di dalam hidup. Nah, saudara-saudari, hari-hari ini oleh karena ketidaktaatan kepada Tuhan, ramai orang mengalami kesusahan dan juga berbagai-bagai penderitaan di dalam kehidupannya. Ada yang jatuh di dalam dosa, ada yang mengalami sakit penyakit di hidupnya, dan ada juga yang jatuh di dalam kemiskinan dan sebagainya saudara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, oleh karena ketidaktaatan anak yang bungsu itu kepada orang tuanya,
ia menuai berbagai-bagai kesusahan dan juga penderitaan-penderitaan yang mengerikan di dalam hidupnya. Saudara-saudari, kita akan melihatnya bersama-sama pada hari ini bagaimana atau apakah yang dialami oleh anak yang bungsu ini, saudara, ketika ia berlaku tidak taat kepada orang tuanya dan juga kepada Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana kita tahu ketidaktaatan itu mengakibatkan penderitaan di dalam hidup? Nah, apabila anak yang bungsu ini menjadi tidak taat kepada orang tuanya atau juga kepada Tuhan, sekurang-kurangnya ada 4 penderitaan yang berlaku di dalam kehidupan anak ini, saudara. Pertama-tama, kalau kita melihat di ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat di sini setelah anak ini menerima bahagian harta yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, maka anak ini pun berangkat atau pergi ke satu tempat yang jauh. Dan di sana anak ini mulai hidup dalam keadaan berfoya-foya, saudara. Nah, saudara-saudari, di sini kita dapat tahu bahwa penderitaan pertama yang dialami oleh anak ini ketika ia berlaku tidak taat kepada orang tuanya atau juga kepada Tuhan, anak ini sedang jatuh di dalam dosa. Alkitab berkata setelah anak itu menerima harta yang menjadi bagian di hidupnya, ia pergi ke tempat yang jauh dan memboroskan harta itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi saudara, awal dari kejatuhan di dalam kehidupan anak ini adalah ia hidup dengan berfoya-foya. Dengan arti kata lain, anak ini sedang jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatannya. Saudara-saudari, apakah engkau juga sedang ingin berlaku tidak taat di hadapan Tuhan pada hari ini? Mungkin engkau sedang berpikir untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Mungkin engkau sedang berpikir untuk tidak taat di dalam melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi saudara, hati-hatilah dengan setiap tindakan dan juga pilihan yang kita ingin pilih di dalam kehidupan kita. Karena pada hari ini kita dapat belajar bahwa oleh karena ketidaktaatan anak yang hilang ini, saudara, itu mengakibatkan hidupnya jatuh di dalam dosa, saudara. Ya, hidupnya jatuh di dalam dosa dan ia tidak lagi tinggal di dalam kebenaran, saudara. Nah, saudara-saudari, perkara kedua, apakah yang terjadi di dalam kehidupan anak itu? Saudara, ia tidak sekadar jatuh di dalam dosa. Ini hanyalah penderitaan pertama yang dialami oleh anak itu. Tetapi masih ada 3 penderitaan yang lebih berat, yang lebih menyakitkan, bahkan yang mematikan terjadi di dalam kehidupan anak ini, saudara. Ya, yang kedua, kalau kita melihat di ayat yang ke-14, suatu kejadian yang lebih buruk sedang terjadi di dalam kehidupan anak ini. Nah, saudara, di ayat yang ke-14 dikatakan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, saudara, ini terjadi ketika anak itu sudah menghabiskan segala hartanya di tempat yang jauh itu, saudara, maka anak ini melarat ataupun jatuh miskin. Dan ini adalah penderitaan kedua yang sedang dialami oleh anak ini, yaitu setelah ia jatuh di dalam dosa, ia juga melarat dan jatuh miskin. Nah, saudara-saudari, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin hidupnya melarat atau jatuh miskin. Namun Alkitab berkata kepada kita, oleh karena ketidaktaatan anak itu, ia bukan hanya sekadar jatuh di dalam dosa,
tetapi ia juga hidup dengan melarat atau juga sedang jatuh di dalam kemiskinan saudara. Nah, saudara-saudari, ketidaktaatan itu mengakibatkan banyak perkara-perkara buruk terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Alkitab berkata, apabila Yunus tidak taat terhadap panggilan Tuhan di hidupnya, ia mengalami berbagai-bagai kesusahan dan penderitaan yang mengerikan di dalam hidupnya. Bahkan perjalanannya yang mau melarikan diri dari hadapan Tuhan itu pada akhirnya gagal secara total, saudara. Dan hal yang sama dialami oleh anak ini, saudara. Hidupnya melarat, hidupnya jatuh miskin, saudara. Ya, seperti mana Yunus dilemparkan ke dalam lautan dan tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam, saudara. Demikianlah ketika anak ini tidak taat, ia mengalami sesuatu yang buruk di hidupnya, yaitu anak ini sedang jatuh di dalam kemiskinan, saudara. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, sekiranya engkau mengatakan, saya ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan pada hari ini, ya, bertobatlah dan belajarlah untuk hidup di dalam ketaatan. Jadi saudara-saudari, ya, anak ini tidak taat, dan oleh karena tindakannya itu, oleh karena perbuatannya yang tidak taat itu, akhirnya mengakibatkan ia jatuh di dalam penderitaan dan juga penderitaan di hidupnya, saudara. Nah, saudara-saudari, penderitaan yang dialami oleh anak ini tidak hanya berhenti, ya, di dalam 2 penderitaan yang saya katakan sebentar tadi. Ya, tetapi masih ada 2 penderitaan yang lebih buruk, bahkan yang lebih parah terjadi di dalam kehidupan anak ini, saudara, ketika ia masih tidak menyadari, ketika ia masih tidak bertobat dari segala ketidaktaatan yang dilakukannya, saudara. Nah, kalau kita merujuk di ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, saudara, anak ini bukan hanya jatuh di dalam dosa, tetapi anak ini juga sudah jatuh miskin dan dia tidak punya apa-apa pekerjaan. Akhirnya mungkin anak ini berpikir, lebih baik saya pergi mencari pekerjaan, mungkin saya akan mendapat pekerjaan. Ya, benar saudara, anak ini mendapat pekerjaan, ya, tetapi pekerjaannya adalah menjaga babi di ladang, saudara. Saudara, apakah artinya, ya, pekerjaan yang didapati oleh anak ini, saudara? Ya, nah saudara-saudari, saya percaya penderitaan ketiga yang dialami oleh anak ini adalah ia direndahkan dengan serendah-rendahnya, saudara. Ya, kehidupan anak ini direndahkan dengan serendah-rendahnya. Saudara-saudari, ada pepatah yang mengatakan sudah jatuh ditimpa tangga. Inilah gambaran kehidupan daripada anak ini karena ketidaktaatannya, saudara. Alkitab berkata, setelah jatuh di dalam dosa, ia melarat dan jatuh miskin. Namun penderitaan anak itu tidak hanya berhenti di sana, tetapi ia juga direndahkan dengan serendah-rendahnya, sehingga ia harus bekerja sebagai seorang penjaga babi, saudara. Nah, saudara-saudari, penjaga babi adalah satu pekerjaan yang sangat-sangat dipandang rendah pada zaman itu, karena babi adalah sesuatu yang najis bagi orang-orang Yahudi. Namun ini hanyalah suatu gambaran bagaimana anak ini direndahkan dengan serendah-rendahnya oleh karena ketidaktaatannya, saudara. Nah, saudara-saudari, maka itu sebagai umat Tuhan pada hari ini, belajarlah untuk hidup dalam ketaatan. Dan jangan sombong jika tidak ingin direndahkan seperti anak yang hilang ini. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu memiliki kuasa untuk meninggikan dan merendahkan siapapun yang dikehendakinya, saudara. Penderitaan anak ini tidak hanya berhenti di penderitaan yang ketiga ini, saudara.
Ya, tetapi ketika anak ini belum sadar, ketika anak ini belum bertobat daripada ketidaktaatannya, saudara, maka anak ini sedang memasuki penderitaan di tahap yang terakhir, bahkan suatu penderitaan yang sangat buruk di dalam kehidupannya. Apakah penderitaan itu, saudara? Di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata kepada kita, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, saudara-saudari, anak ini bukan hanya bekerja sebagai seorang penjaga babi, tetapi anak ini sudah sampai di satu tahap di mana ia ingin memakan makanan-makanan yang diberikan kepada babi-babi yang dijaganya, saudara. Ya, tetapi ada satu yang menarik terjadi di sini, saudara, yaitu sekalipun anak ini menginginkan untuk makan makanan-makanan yang diberikan kepada babi-babi itu, tidak ada orang yang memberikan makanan itu kepadanya. Saudara-saudari, hal ini berbicara kepada kita bahwa anak ini saudara, ia sedang mengalami kegagalan yang total di hidupnya, ya, kegagalan yang sepenuhnya, sampai di tahap di mana ia sudah tidak dapat melihat adanya pengharapan, sampai di tahap di mana ia sudah melihat tidak ada jalan lagi selain daripada maut dan kematian yang sedang dihadapinya pada ketika itu, saudara. Nah, saudara-saudari, daripada 3 perkara yang terjadi di dalam kehidupan anak ini, hal terburuk yang berlaku di hidupnya adalah sebuah kegagalan yang total. Ya, anak ini sedang menghadapi sebuah kegagalan yang total di hidupnya. Mengapa saya katakan anak ini gagal total di hidupnya? Hal itu karena pada saat ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi sekalipun, tidak seorang pun yang memberikan makanan itu kepadanya. Jadi daripada situasi ini, kita dapat melihat dengan jelas betapa gagalnya kehidupan anak ini, dan ia sudah benar-benar berada di ambang pintu kematian. Saudara, ketika anak ini mulai mengangkat kepalanya, tidak ada jalan yang dapat dilihatnya lagi selain daripada maut ataupun kematian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidupmu pada hari ini? Apakah engkau sedang mencoba untuk tidak taat di hadapan Tuhan? Anak yang hilang itu menghadapi 4 penderitaan di hidupnya. Yang pertama, ia jatuh di dalam dosa. Yang kedua, ia jatuh miskin ataupun melarat. Yang ketiga, anak ini direndahkan dengan serendah-rendahnya. Dan yang keempat, ia mengalami kegagalan yang total di hidupnya. Saudara dan saudari, bersediakah engkau untuk menghadapi keempat penderitaan ini di hidupmu? Jika hatimu mengatakan, oh pastor, saya tidak sanggup untuk menghadapi penderitaan-penderitaan yang seperti itu di dalam kehidupan saya. Nah, saudara, saya mau katakan pada hari ini, bertobatlah daripada dosa ketidaktaatan. Selagi engkau mau bertobat, selagi engkau mau menyadari segala ketidaktaatan yang ada di dalam hidupmu, saudara, kesempatan masih ada di dalam kehidupan saudara. Kita semua tahu bahwa di akhir daripada cerita anak yang hilang ini, satu hal yang telah menyelamatkan hidupnya, yang telah menyelamatkan nyawanya, itu adalah karena kesadarannya, saudara. Ketika anak ini mulai sadar bahwa ia sedang menderita, bahwa ia sedang berada di ambang pintu kematian, maka ia mulai sadar dan bertobat dan memilih untuk kembali ke pangkuan bapaknya. Dengan arti kata lain, anak ini kembali memilih untuk menjadi taat kepada Tuhan dan juga
kepada orang tuanya. Nah, saudara, karena anak ini memilih hal yang demikian di hidupnya, nyawanya terselamat daripada maut, nyawanya terselamat daripada kematian. Maka itu saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, mari saudara, kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Kita belajar untuk selalu tunduk kepada Tuhan. Karena pada hari ini, message Tuhan begitu jelas mengatakan kepada kita bahwa ketidaktaatan itu hanya akan mengakibatkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Dan pada hari-hari ini saudara, kita melihat ada begitu banyak orang yang sedang menderita dengan berbagai persoalan pergumulan di dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena tidak mau taat dan karena tidak mau tunduk kepada Tuhan. Tetapi saudara dan saudari yang hadir pada hari ini, saya mau menantang saudara, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk tunduk kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mau belajar untuk taat dan tunduk kepada Tuhan, maka kita akan terhindar daripada maut. Kita akan terhindar daripada kematian. Seperti anak yang hilang ini kembali ke pangkuannya, ke pangkuan bapaknya, nyawanya terselamat. Begitulah juga dengan setiap saudara dan saudari pada hari ini yang mengatakan, Tuhan, saya mau belajar untuk taat kepadamu. Saya mau belajar untuk selalu tunduk kepadamu. Saya percaya hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu pasti akan memiliki pengharapan yang baru. Hidupmu pasti akan memiliki suatu kekuatan yang baru untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, saudara dan saudari, saya mau akhiri perkongsian pada hari ini dengan sebuah kesimpulan untuk menjadi renungan kita bersama-sama sebelum saya mengakhiri khotbah pada hari ini. Nah, saudara, kesimpulan berbunyi seperti berikut. Ketidaktaatan hanya akan menuntun hidup kita kepada penderitaan dan kebinasaan. Tetapi ketaatan akan membuatkan hidupmu terbang lebih tinggi seperti burung Raja Wali. Maka itu hindarilah ketidaktaatan dan pilihlah untuk hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa agar Tuhan memberikan hati yang baru kepada setiap kita pada hari ini. Yaitu hati yang mau taat kepada Dia, hati yang mau tunduk kepada Dia. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa kami yang bertakhta di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami pada hari ini bahwa ketidaktaatan itu hanya mengakibatkan penderitaan di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir di dalam ruangan ini pada hari ini Bapa. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang mau taat kepadamu. Berikanlah kami hati yang selalu ingin tunduk kepadamu ya Bapa di surga. Karena kami percaya ketika kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan, ketika kami mau belajar untuk taat kepada firman-Mu Bapa, hidup kami akan diubahkan. Hidup kami akan melangkah kepada kehidupan yang sesungguhnya dan bukan lagi melangkah kepada kebinasaan. Bapa, kami belajar daripada kisah anak yang hilang ini. Sungguh-sungguh membuatkan kami sadar, sungguh-sungguh membuatkan kami mengerti bahwa ketidaktaatan itu hanya akan mengakibatkan perkara-perkara yang buruk dan yang tidak baik di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Bapa pada hari ini menuntun setiap kami untuk selalu tunduk dan taat kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini. Maka itu saya berdoa supaya berkat-berkat Tuhan akan terus melimpah dan mengalir dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berdiri teguh dalam iman kami kepadamu dan hidup sebagai anak-anak
yang taat kepadamu ya Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji dan termulialah namamu. Ini doa kami, pengucapan syukur kami di hadapanmu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara dan saudari yang sudah mendengarkan khotbah yang cukup sederhana ini. Sampai kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.